Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Kozil Al-Fadli dengan NIM 208190020. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dari studi arsip dengan dosen pengampu Khairun Nikmah SPD MHUM. Nah, di tugas dari studi arsip kali ini saya akan mereview atau menginterpretasikan sebuah arsip sejarah atau arsip kuno yang mana di dalamnya memuat isi berita yang tentunya berkaitan dengan sejarah lampau. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menginterpretasikan sebuah arsip koran terbitan tahun 1959 pada hari Senin 6 Juli 1959 yang memuat berita tentang Presiden Soekarno dekretkan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya di Indonesia sendiri pernah mengalami dua kali dekret presiden. Yang pertama dekret presiden dari I.R. Soekarno dan yang kedua dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, adapun isi berita dari koran itu sendiri adalah yang berjudulkan Presiden dekretkan Undang-Undang Dasar 1945. Dekret presiden itu dikeluarkan karena ada desakan dari masyarakat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dekret presiden juga untuk menjaga dan menyelamatkan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, yang mana pada saat itu kondisi politik di Indonesia sedang mengalami kekacauan. Nah, faktor utama penyebab dikeluarnya dekret presiden karena kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan undang-undang baru yang mengganti UUDS 1959. Badan Konstituante adalah lembaga negara yang dibentuk lewat pemilihan umum 1955. Badan tersebut dibentuk untuk merumuskan undang-undang baru. Tapi dari sejak mulai presiden pada 1956 maksud saya hingga 1959 tidak berhasil merumuskan undang-undang baru, dan akhirnya dari situ Presiden Soekarno memutuskan atau membuat cara supaya menstabilkan politik di Indonesia. Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan dekret presiden. Pada 22 April 1959 diadakannya sidang lengkap konstituen di Bandung. Pada sidang tersebut Presiden Soekarno mengusulkan untuk kembali ke UUDS 1945, kemudian meminta supaya usulan tersebut segera disahkan. Nah, usulan presiden sendiri mengalami pro dan kontra antara pemerintah dan masyarakat. Nah, pada akhirnya singkat cerita pada 5 Juli 1959 di Istana Merdeka Presiden Soekarno membubarkan konstituen dan mengumumkan dekret presiden tentang berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk isi dari dekret presiden 5 Juli 1959 sebagai berikut. Yang pertama, dibubarkannya konstituen. Yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Yang keempat, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mungkin itu review dari saya atau interpretasi dari saya. Saya mohon maaf kalau ada salah dan kekurangannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.